Pemirsa, berita pertama hari ini datang dari beberapa selebriti yang ternyata merasa khawatir dengan adanya organisasi Gavatar. Ada kabar kalau beberapa para pengikut dihipnotis. Apakah itu benar dan seperti apa beritanya? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar mencuat setelah Dr. Rika Trihandayani menghilang secara tiba-tiba pada tanggal 30 Desember 2015 lalu. Dengan hanya meninggalkan secari kertas seraya mengucapkan pamit kepada keluarga, Rika diduga pernah tergabung dalam organisasi yang berdiri sejak 21 Januari 4 tahun lalu tersebut. Rika ditemukan bersama buah hatinya, Diah Ayu Yulianingsih, di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Di lokasi yang sama, 19 Januari 2016 lalu, terjadi insiden yang semakin membuka tabir dari organisasi yang dikabarkan kerap kali berganti nama ini. Lebih dari 200 barak pemukiman yang dihuni pada warga ex-Gavatar hangus dibakar massa. Warga sekitar mengkhawatirkan adanya paham baru yang berujung pada aliran sesat yang akan disebarkan para ex-Gavatar. Untuk itulah aparat kepolisian dan TNI diturunkan untuk mengamankan para warga ex-Gavatar. Eksistensi Gavatar di tanah air dinilai meresahkan publik. Bagaimana Rika rela meninggalkan sang suami demi bergabung dengan Gavatar? Benarkah ada tindakan hipnotis di balik rekrutmen calon anggotanya? Lantas, apa kata selebriti terkait gerakan Fajar Nusantara Gavatar? Nggak tahu, mungkin mereka adalah orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk atau membuat petunjuk-petunjuk baru dalam menyikapi hidup. Kalau kata Gusmus itu kan yang harus kita contoh dari seorang wali itu kan keberaniannya. Jadi kalau misalnya wali itu dalam menjalani hidup itu berani lapar, berani menghadapi kebenaran, berani terhadap hal-hal yang buruk gitu loh, dan mau jujur, dan itu judulnya berani. Nah, kalau kita sebagai orang Indonesia ini tiba-tiba harga sembako aja naik, tiba-tiba takut, ya berarti nggak kayak wali. Kan harus berani, walaupun sembako naik harus berani kan. Nah, tetapi wali kan hal yang berani, tapi ada yang lebih salut lagi, ada yang lebih berani lagi. Nah, makanya mungkin saya kaget kalau minjem omongan Gusmus, kok ya ada orang yang lebih berani, ada orang kok berani sama Allah. Itu mungkin kayak begitu Gavatar kali ya. Sekilas-sekilas aja, saya nggak terlalu memperhatikan banget, tapi sangat memprihatinkan ya bahwa doktrinnya ternyata sangat luar biasa sekali. Saya ingin belajar, justru saya bilang sama teman-teman saya, bagaimana cara mereka mendoktrin, karena yang menjadi pengikut itu bukan orang-orang yang istilahnya, mohon maaf, berada dalam garis kemiskinan dan sebagainya, tapi ada dokter dan istilahnya tingkat pendidikannya itu nggak rendah lah. Nah kan seharusnya kalau orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang nggak rendah itu mempunyai logika atau pemikiran yang baik. Tapi kok bisa dengan doktrin, bahkan Pak Bibit pun juga sempat ikut di awal-awal gitu. Pastinya dong, karena saya punya anak, saya juga mendampingi seorang Mas Hanung yang dia menuntut saya untuk selalu update. Dan saya tinggal di Indonesia, saya harus mengikuti semua perkembangan yang ada. Dan saya juga salah satu public figure Muslim gitu. Jadi penting buat saya mengikuti berita-berita yang ada hubungannya dengan agama saya, dengan negara saya gitu. Salah satunya yang Gavatar. Kita harus jadi masyarakat yang cerdas, jadi pribadi yang cerdas ketika kita beriman. Terus ketika kita bermasyarakat, jadi kita harus tahu gitu loh mana yang banyak mudaratnya buat orang lain dan banyak manfaatnya. Ketika kita tinggal di salah satu negara, kita itu harus tunduk kepada pemerintah. Itu udah di Islam itu udah jelas. Pemimpin kita, pemerintah kita itu adalah orang yang harus kita tunduk kepada mereka, kita mengikuti, apalagi ketika kita tahu dalam hal yang positif gitu. Jadi ketika Gavatar atau banyak organisasi lain yang jelas-jelas pemerintah sangat menentang, itu sebenarnya udah clue buat kita gitu. Itu tidak baik untuk kita dan harus yang kita hindarin. Bukannya kita malah ngumpet-ngumpet membantu itu, padahal udah jelas pemerintah kita udah jelas ngelarang.
Khawatir, pastinya dengan aku menambah pengetahuan, aku mengetahui ini lebih dalam, ini bisa menjaga untuk supaya aku punya anak, aku punya keluarga gitu. Jadi aku dengan keluarga, dengan komunitas, dengan anak. Jadi dengan kita mengetahui apa yang terjadi, kita tahu, kita update, itu sebenarnya bisa membuat kita lebih waspada dibanding kita nggak tahu sama sekali, tiba-tiba ada yang datang, apa nih diperkenalkan, justru itu lebih bahaya. Jadi itu pentingnya kita membuka mata kita. Saya takut saudara-saudara saya yang masih kecil dan juga terutama anak saya di masa yang akan datang ya. Saya takut, saya sama istri saya sempat nanti gimana ya zaman anak-anak kita gitu. Makanya kita semakin ketat dalam membekali dia. Mudah-mudahan kita membekali dengan ilmu yang benar gitu loh, dan kita ingin yang benar. Ya yang jelas saya tidak mengetahui apa ilmu yang mereka pakai selain doktrin itu, ataukah ada ilmu hipnotis dan lain sebagainya. Yang jelas saya benar-benar penasaran sekali gitu, bagaimana cara mereka mendoktrin. Kenapa? Kalau saya bisa seperti itu, saya bisa mendoktrin untuk hal-hal yang baik, mengajak orang gitu loh. Jadi dipakai untuk hal yang baik, jangan dipakai untuk hal yang menyesatkan. Kan kasihan sekarang malah jadi heboh. Kemarin ada tuh diusir sama warga, dipukulin sampai diamankan, sampai menimbulkan kericuhan seperti ini kan nggak baik. Kekhawatiran sih pasti ada, apalagi ya aku punya anak juga dan suamiku juga sering banget ke lokasi yang sepertinya menjadi sasaran gitu. Tapi aku juga nggak tahu ya lokasinya seperti apa gitu. Tapi memang sih untuk menghindarinya ya kalau memang tidak penting-penting banget gitu ya dan tidak harus keluar rumah ya lebih baik di rumah sama anak-anak gitu. Ya fondasi agamanya yang kurang, karena pendidikan agama sama pendidikan pendidikan akademis jauh beda gitu. Pergaulan bisa, jadi ya istilahnya kalau nongkrong sama yang jualan ikan pasti at least baunya ada bau ikannya. Nongkrong sama yang sama yang baik-baik ya otomatis minimal sedikit juga ikutan baik. Selebriti mengecam adanya gavatar di tengah-tengah masyarakat, perihal dampak yang ditimbulkan soal menyadarkan tingkat kewaspadaan publik. Lantas bagaimana bila kita memilih dari sudut pandang yang berbeda? Adakah unsur hipnotis di sana? Hipnotis itu menurut saya hanya sebagai cara mereka untuk diyakinkan. Jadi semacam kayak brainwash, kemudian cuci otak dan lain-lain, kemudian pada akhirnya mereka semakin dibikin memiliki rasa yang kuat terhadap organisasi ini. Dan unsur-unsur seperti itu pasti ada. Dan mungkin dikemasnya mungkin berbeda seperti hipnosis yang lain, yang sisi keilmuannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau ini lebih mungkin cenderungnya sudah pada sebuah kepentingan yang macam-macam, bisa kepentingan terhadap massa yang akhirnya dibentuk dan dipolitisasi oleh mereka, oleh suatu organisasi ini, kemudian ujung-ujungnya tetap akhirnya jual beli terhadap sebuah hal yang berkaitannya dengan nilai juga. Akhirnya ujung-ujungnya lagi adalah ekonomi, kemudian urusan yang kaitannya dengan bagaimana ini bisa manipulatif sedemikian rupa sehingga ini bisa diperjualbelikan juga masanya gitu. Ya iyalah pasti. Kalau tidak karena itu ya tidak akan mungkin dia berani meninggalkan istrinya, berani meninggalkan anaknya, berani melupakan apa yang dia kerjakan. Dan itu lebih disebabkan oleh karena keyakinannya atau keimanannya kepada Tuhan tuh. Tapi yang pasti ketika seseorang sudah mau untuk melakukan sikap dengan meninggalkan rumah, kemudian meninggalkan sesuatu yang kaitannya dengan lingkungan mereka di mana mereka dilahirkan atau mereka bersosialisasi, itu berarti ada satu iming-iming besar yang pada akhirnya mereka mau kemudian menjadi magnet tersendiri untuk mereka membuat keputusan tersebut.